guys, hari ini kami kedatangan pasien namanya Iyong. Dia breednya Maine Coon, usianya 6 tahun. Nah, Iyong ini datang ke klinik dengan keluhan telinganya bengkak. Mau lihat nih, nah telinganya bengkak kayak bisul gitu ya. Cuman setelah dilakukan pemeriksaan, diagnosis Iyong ini lebih mengarah ke otematoma. Apa itu otematoma? Otematoma itu adalah pembengkakan di daun telinga akibat pecahnya pembuluh darah di telinga. Hari ini dilakukan tindakan untuk otematomanya Iyong. Sebelum dilakukan tindakan, kita perlu lakukan pembiusan. Nah, setelah dilakukan pembiusan, nanti kita insisi daerah daun telinganya, terus kita keluarkan nih isi cairan darahnya yang di sini. Kemudian nanti kita pasang yang namanya kancing baju supaya mencegah pembengkakan lebih lanjut kayak gitu. Untuk tahu prosesnya, simak video selanjutnya, cek itu. Sebelum kita lakukan pembiusan, kita pastikan dulu kondisi Iyong ini sehat ya. Nah, setelah dipastikan kondisinya sehat, kita mulai premedikasi. Bersama dibantu dengan asisten saya, Nanda, dan kameramannya Acil. Oke. Kita tunggu 15 menit. Setelah dilakukan premedikasi, tadi kan nunggu selama 15 menit tuh. Sekarang dilakukan pembiusan. Nanti setelah dilakukan pembiusan akan muncul reaksi kayak muntah atau mual pada kucing. Baru setelah itu dia akan pingsan. Nah, pastikan area yang akan dilakukan tindakan itu benar-benar steril. Jadi kita harus bersihkan liang telinga, terus cukur rambut-rambut di sekitar daun telinganya. Nah, ini proses pencukurannya. Jadi kita harus benar-benar cukur rambut-rambut di sekitar daun telinga itu sampai bersih. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir infeksi. Selanjutnya, bersihkan daerah daun telinga dengan menggunakan cotton bud dan juga kasa steril. Kita usap-usap nih bagian dalam dan luar telinganya. Minimal lakukan pengulangan sebanyak 3 kali supaya kondisi daun telinga sebelum dilakukan pembedahan benar-benar steril ya. Kemudian kita sumbat daerah dalam telinga dengan menggunakan kapas. Hal tersebut bertujuan supaya saat bagian otematoma disayat nanti, cairannya tidak masuk ke dalam telinga. Lalu kita pasang underpad untuk membatasi area operasi. Hal tersebut juga bertujuan untuk menyerap cairan maupun darah dari otematoma. Next steps, kita steril bagian daun telinga dengan menggunakan iodine povidone. Kita usap-usap dari dalam keluar. Nah, setelah semuanya benar-benar steril, kita sayat daerah yang membendung atau otematomanya sampai dia itu keluar darah seperti itu. Sambil kita tekan-tekan daerah sekitarnya, kita pencet-pencetin tuh supaya darah di dalam tuh benar-benar keluar semua. Selain itu, kita juga bisa preparir nih atau ngelebarin area sekitar guna memastikan bahwa darah di dalam yang membentuk bendungan tadi itu benar-benar kekuras habis. Kita lebarin. Nah, karena stepnya ini cukup memakan waktu ya, jadi kita next ke step selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita bilas area sayatannya itu menggunakan cairan NaCl. Kita tetes pelan-pelan sambil kita usap-usap seperti itu supaya cairannya itu tidak masuk ke dalam telinga. Dan jangan lupa, kita juga perlu meneteskan antibiotik ke area sekitar sayatan supaya mencegah terjadinya infeksi sekunder. Selain itu, kita juga tekan-tekan nih daerah sekitarnya supaya obat yang kita masukkan tadi itu benar-benar meresap maksimal. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan kancing ke daun telinga ya teman-teman. Sebelumnya kancing-kancing tersebut sudah kita steril sehingga siap untuk digunakan. Nah, kita lakukan pemasangan di dalam dan juga luar dari daun telinga. Gunanya untuk menekan rongga di telinga supaya tidak terjadi perdarahan lagi. Kita tempel-tempelkan seperti itu, jadi kayak menekan di kedua sisi gitu. Next steps, kita jahit masing-masing kancing supaya saling menekan di kedua sisi ya teman-teman. Kita jahitnya nih satu persatu kayak gini. Nah, bagian ini nih sedikit tricky dan cukup memakan waktu. Jadi gimana kalau kita skip ke bagian selanjutnya? Kalian penasaran kan hasil akhirnya gimana?
Oke, kita percepat ya. Kunci dari step ini adalah sepasang kancing tersebut harus terikat kuat. Karena kan tujuannya tadi untuk menekan daun telinga ya, supaya rongga di daun telinga tersebut tidak terisi kembali oleh cairan atau darah. Nah, jadi kita ikatnya kuat-kuat kayak gitu, supaya si otematomanya ini nggak balik lagi, nggak kambuh lagi. Selain itu, supaya darah yang tersisa bisa keluar dengan tuntas. Tada, ini untuk hasil akhirnya. Jadi masing-masing dari kancing itu dipasang di sekitar sayatannya ya. Tujuannya udah kita sebutkan tadi ya, supaya si otematoma ini nggak balik lagi. Oke, sekian tindakan untuk kasus otematoma hari ini. Bye-bye.